adalah sarana untuk kita belajar bersama. Jadi komunitas Ngopi Aksi ini dibentuk hanya untuk komunitas sarana belajar bersama. Jadi tidak ada yang hebat atau yang tidak. Kita kolaborasi. Kita sekarang itu bukan zamannya kita berkompetisi. Sekarang itu zamannya kita kolaborasi, belajar bersama, menyatukan persepsi demi meningkatkan kapabilitas diri. Dan juga komunitas Ngopi Aksi ini tentunya mempunyai program, insya Allah akan diadakan setiap minggu satu kali. Masalah waktunya nanti akan ditentukan oleh panitia. Insya Allah kalau tidak keliru 3 Februari jika Ngopi Aksi ini juga ada webinar membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan komunitas Ngopi Aksi ini terbuka untuk umum Bapak Ibu. Sarana belajar bersama, kita terbuka untuk umum. Tidak hanya saya yang berbicara, tidak hanya Pak Budi yang berbicara, tidak hanya Pak Samuel Joko yang berbicara, tidak hanya Bu Zaituni yang berbicara. Tetapi semuanya kita berikan kesempatan untuk belajar bersama. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin berbagi praktik baik, pengalaman yang diterapkan di satuan pendidik Bapak Ibu sudah sukses, praktik baik, silahkan transformasikan di ruangan, di Zoom ini. Komunitas Ngopi Aksi siap memfasilitasi. Artinya apa? Praktek baik yang dilakukan Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing seluruh Indonesia mungkin bisa ada diadopsi oleh pendidikan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Artinya ayo kita kolaborasi. Jika punya praktek baik di sekolah A, ayo kita adopsi sekolah B demi kemajuan pendidikan di negeri tercinta ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang menggerakkan pendidikan di negeri tercinta ini. Jadi Bapak Ibu, mari kalau misalkan ada sesuatu mau berbagi praktik baik, kita terbuka untuk umum, bisa melalui Pak Samuel, bisa melalui Bu Zaituni, dan lain-lainnya semua. Dan bahkan ini sudah ada grup WA, komunitas Ngopi Aksi ini ada grup WA, silahkan curahkan apa keinginan, ataupun jika ada kebutuhan, boleh kita tuh panitia itu terbuka. Istilahnya di barat orang jualan, kita tidak hanya jual, kita juga mau beli seperti itu. Jika misalkan Bapak Ibu membutuhkan, Pak saya kurang paham misalkan di P5, Pak saya kurang paham di asesmen, ayolah kita sharing. Dari masukan-masukan itu kita adopsi, terus kita jadwalkan. Inilah kebutuhan dari anggota kita, butuh P5, ayo kita adakan webinar P5. Narasumbernya siapa sih? Oh ini Bapak ini Kalau misalkan di intern Ngopi Aksi memang banyak yang potensi, ngapain kita harus di luar, kan seperti itu logikanya. Tetapi kalau misalkan tidak ada, boleh kita ngambil di luar. Sekarang kok PMM memfasilitasi semuanya, narasumber berbagi praktek baik banyak, berapa ribu se-Indonesia, silahkan ambil, itu pun tidak berbayar, gratis Bapak Ibu. Itulah salah satu dukungan atau strategi pemerintah dalam mensukseskan IKM. Ada 6 dukungan pemerintah itu, diantaranya seperti PMM, komunitas belajar seperti ini, dan juga narasumber, helpdesk dan lain-lain. Itu merupakan dukungan strategi dari pemerintah dalam mensukseskan IKM. Dan pada malam hari ini akan membahas tentang beasiswa di Korea. Sekarang kayaknya di Korea ini kan yang ngetren-ngetrennya Pak Budi. Jangankan kita, kayaknya siswa itu juga seperti itu. Nulis Korea, terus makanan-makanan sekarang kayaknya apa ya? Karena kayak ngetren sekarang ini Korea. Nah ini mumpung ada Pak Budi, ayo kita bersama-sama simak praktek baik pengalaman yang Pak Budi lakukan. Kita itu tidak usah menyerah. Kita harus semangat, pantang menyerah. Walaupun di komunitas ini misalkan sekarang ini cuma 14 peserta ya yang gabung, tidak apa. Kita ambil ilmunya dari Pak Budi. Boleh bertanya langsung, misalkan Pak bagaimana pendaftarannya Pak, bagaimana proseduralnya kok Pak Budi bisa mendapatkan beasiswa di Korea. Ini mudah-mudahan kita ketularan
sama Pak Budi semuanya. Siapa tahu kalau misalkan kita pas juga dapat beasiswa di Korea kan kita bisa apa istilahnya dari Pak Budi mengembang ke jadi 10, dari 10 kita ke 20, akhirnya akan bisa seperti itu. Itulah yang namanya kolaborasi. Ayo saya mengajak kepada seluruh pendidik di se-Indonesia, kita apa ya? Kita kolaborasi bukan berkompetisi. Sekarang zamannya sudah kolaborasi. Mungkin itu dari saya selaku pembina. Air beriak, kapal melaju, kita bergerak, Indonesia maju. Mungkin itu dari saya selaku Ketua Pembina. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daman Said yang sudah memberikan sepatah dua kata motivasi untuk kita semua pada malam hari ini. Tidak memperpanjang kata lagi, sebelum mulai mungkin saya tampilkan sedikit terkait profil dari Pak Daman, sekaligus saya menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jadi untuk kegiatan malam ini nanti akan hadir bersama kita sudah saat ini Pak Budi Haryanto. Berikut ini sedikit profilnya saya tampilkan saja. Jadi ternyata setelah saya lihat bahwa ada beberapa buku juga yang dihasilkan oleh beliau ini. Artinya mungkin kedepannya bisa berbagi terus. Di sini ada satu judul yang mungkin mantap juga, suatu saat bisa berbagi. Ini trik menyusun PTK eksperimen dan seterusnya. Ini kayaknya mungkin kedepannya. Oke, sebelum saya serahkan ke Pak Budi, mungkin ada beberapa hal sederhana yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa untuk selama kegiatan ini diharapkan kita bisa memute-kan speaker kita supaya tidak mengganggu. Jika memang ingin bertanya, nanti mungkin saya serahkan kepada Pak Budi. Kalau memang mau langsung tanya jawab langsung, itu nanti ke Pak Budi, tapi diharapkan selama Pak Budi berbagi mungkin kita mute dulu. Sehingga ketika ada yang ingin ditanyakan baru raise hand, baru diberi kesempatan untuk bisa bertanya. Nah, setelah itu yang mungkin masih ini malu-malu atau belum bersedia bertanya bisa manfaatkan kolom chat seperti itu. Sehingga bisa kita akomodir semuanya. Mungkin hanya ini saja dari saya. Selanjutnya saya persilakan waktu seluas-luasnya kepada Pak Budi untuk bisa berbagi bersama kita pada malam hari. Pak Budi, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Annyeonghaseyo. Apa kabar semuanya malam hari ini? Baik. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Samuel yang akan membantu saya membawakan acara ini. Kemudian Bu Zaituni, ini beliau yang selalu berkomunikasi agar acara ini menjadi fix gitu ya. Pak Daman sebelumnya saya mohon maaf, waktu acara di Malang kemarin saya belum sempat bertemu karena ketika masuk di kelasnya Pak Daman ternyata Pak Daman di sesi pertama kalau nggak salah gitu. Mohon maaf Pak Daman. Bapak Ibu sekalian, ini kan ngopi aksi community ya. Jadi kalau saya lihat ngopi ya santai saja gitu. Jadi saya tidak menyiapkan materi, tapi saya tadi menitipkan beberapa foto ke Ibu Zaituni, nanti mungkin bisa ditayangkan sehingga teman-teman bisa luar biasa yang disampaikan oleh Pak Daman tadi di awal, sangat menginspirasi dan memotivasi kami semua. Baik, jadi kalau ini kan sebetulnya awalnya dari informasi bahwa ada seleksi teacher exchange ke Korea.
yang sebetulnya kegiatan itu dimulai tahun 2013. Kebetulan untuk Kota Surabaya ini selalu mengirimkan peserta. Jadi saya sendiri ini waktu itu mewakili dari Kota Surabaya. Kemudian untuk persyaratannya itu kalau saya boleh baca ulang kembali, itu umurnya 30 sampai dengan 45, sehingga saya pribadi sudah kelewat itu lebih dari 45. Kemudian saya jasmani rohani dari jenjang SD, SMP, SMA, pengalaman minimal 5 tahun, TOEFL-nya 450, kemudian memiliki keterampilan seni, kemudian memiliki karakter sebagai duta bangsa. Baik, sebelumnya mungkin saya mau mulai bagaimana pengalaman saya pertama kali itu sehingga mendapatkan kesempatan di Teacher Exchange Korea. Jadi tahun berapa ya? Tahun 99 ya. Jadi 1999 itu sebetulnya saya memang sudah mempunyai impian gitu akan pergi ke luar negeri. Ya karena posisi saya sebagai guru, kemudian yaudah saya akan mengikuti kegiatan pertukaran guru. Waktu itu saya pernah mendaftar pertukaran guru di Jepang. Kemudian saya membuat aplikasi dan sebagainya, namun mungkin belum rezekinya saya jatuh di TOEFL. TOEFL-nya waktu itu saya ikut seleksi TOEFL-nya di UNER, Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian saya mencoba lagi, jadi saya tidak patah semangat, saya coba lagi di tahun 2010 ya. Itu saya coba untuk nah kebetulan waktu itu informasi ini saya dapat dari cabang dinas Kota Surabaya. Kemudian lewat kepala sekolah, kemudian menyampaikan bahwa akan ada seleksi teacher exchange. Maka silahkan Bapak Ibu guru yang berkenan untuk mengikuti seleksi. Ketika itu saya masih mengajar di SMK Negeri 10 Surabaya. Oke, kemudian saya ikuti seleksi itu. Saya ingat waktu itu ada sekitar 98 guru untuk yang Kota Surabaya. Itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu 2010 ya. Kemudian saya kan baca di suratnya itu memang agak sedikit ada perubahan mengenai seleksi. Waktu itu saya menjalani seleksinya begini. Jadi kami dipanggil ketika itu kami ditempatkan di Balai Kota Surabaya. Kemudian pertama seleksi yang kami lakukan adalah untuk seleksi bahasa Inggris. Waktu itu dari pihak Dinas Pendidikan itu bekerja sama dengan KEL. Ya. Jadi kami melakukan seleksi bahasa Inggris itu non-listening. Jadi hanya structure dan reading. Listeningnya tidak ada. Oke, kita lakukan itu selesai. Kemudian setelah itu kita bersama-sama mengikuti seleksi tes psikolog. Waktu itu kerjasama dengan UNER, dan yang terakhir kita masing-masing itu seleksi wawancara. Jadi agak sedikit berbeda dengan sistem seleksi yang mulai tahun 2013 itu, tapi intinya sama. Jadi ketika wawancara saya ingat sekali, waktu itu saya disuruh membuat gambar kartun gitu, kemudian disuruh menceritakan dalam bahasa Inggris.
dalam wawancara itu juga ditanyakan mengenai kesenian apa yang Bapak kuasai. Waktu itu saya menyanyikan lagu daerah kalau tidak salah. Nah, oke, itu berjalan. Seleksi kemudian tempo 1 bulan, ya 1 bulan kita dipanggil dan alhamdulillah yang dari kota Surabaya itu ada 6, ada 2 teman dari guru SMP, 2 dari guru SMA, dan 2 dari guru SMK. Saya kebetulan waktu itu mewakili dari guru SMK. Dan setelah diumumkan itu, luar biasa. Ini ini adalah perjalanan pertama saya ke luar negeri, sehingga saya lebih termotivasi lagi. Saya ingat begitu diumumkan, kami mendapatkan banyak fasilitas dari Dinas Pendidikan, yaitu selama kurang lebih ya, itu 1 bulan, itu kami ibaratnya dititipkan gitu ke salah satu dosen bahasa Inggris di UNESA untuk betul-betul supaya bahasa Inggrisnya lancar. Kemudian selama kurang lebih 2 minggu, 1 bulan juga kami dititipkan ke Dinas Pariwisata untuk diajari menari, di mana tarian itu akan kami tampilkan nanti pada saat biasanya culture night. Terus yang ya sedikit juga menyenangkan, sebelum kami rombongan diberangkatkan ke Korea, kami ditraktir oleh mencoba makan bersama di rumah makan Korea waktu itu di Surabaya. Nah itu mungkin sedikit awal dari seleksi yang saya ikuti, sehingga pada akhirnya saya bisa lolos teacher exchange ke Korea. Itu dulu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya berharap nanti ada banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya, yang pada intinya pada malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, karena saya bukan hanya dikirim ke Korea, tapi saya juga pernah dikirim ke Prince of Songkla University, itu juga biaya dari pemerintah, dan saya tidak mengeluarkan biaya sekecil apapun. Maka sudah menjadi tanggung jawab saya untuk berbagi, seperti yang disampaikan oleh Pak Daman tadi, berbagi kepada seluruh teman-teman. Yuk semuanya bersemangat, terutama yang masih muda-muda, bahwa teman-teman semua pasti bisa belajar, bisa mencari banyak pengalaman di luar negeri, apakah itu di Korea, Jepang, ataupun yang lain. Pak Samuel, silakan Pak Samuel, bisa dilanjut. Oke, baik Pak. Ini jadi mungkin sebelum kita tanya jawab, saya pandu dengan tanya jawab. Mungkin bisa dilayani dulu. Ini mungkin tadi Pak sampaikan soal bahasa Inggris. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah itu tuh terkait TOEFL ataukah seperti apa? Soalnya di sini pertanyaannya mohon informasi untuk TOEFL ikutnya di mana gitu. Mungkin Pak bisa respon. Jadi yang saya pahami sampai dengan hari ini berdasarkan pengalaman saya, itu saya sarankan untuk TOEFL itu didapat dari perguruan tinggi negeri. Jadi kalau saya di Jawa Timur, di Surabaya itu bisa di lembaga bahasanya ITS, bisa di lembaga bahasa UNESA, bisa di lembaga bahasa UNER. Karena
saya yakin TOEFL yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tersebut diakui. Saya sendiri TOEFL-nya waktu itu 475, yang mengeluarkan adalah Lembaga Bahasa UNESA, karena saya memang dulunya kuliah di UNESA. Kalau yang lain saya belum berani untuk legalitasnya saya belum berani. Gitu Pak Samuel. Oh, baik Pak. Ini kira-kira untuk TOEFL-nya itu apa ada standar Pak? Misalnya harus berapa gitu atau memang ada nilai tertentu? Soalnya kalau di LPDP itu kan ada. Apa kalau untuk seperti ini ada standarnya untuk TOEFL-nya itu? Jadi kalau nilai TOEFL-nya standarnya memang sesuai dengan yang di surat edaran adalah 450. Ya, jadi standarnya itu, tapi itu kan untuk persyaratan administrasi ya. Nanti akan ada seleksi berikutnya, biasanya ada seleksi wawancara. Artinya TOEFL-nya itu masih harus dites kembali itu. Oh, jadi setelah tes tetap ada wawancara ya. Artinya ada wawancaranya dalam bahasa Inggris Pak gitu. Iya, wawancaranya dalam bahasa Inggris. Gitu Pak. Persiapannya juga ya harus ini ya Pak. Harus matang juga untuk soal betul, bahasa Inggris. Betul. Dan nanti kalau bagaimana nanti pada saat di Korea, sebetulnya di Korea itu pun bahasa Inggris juga menjadi bahasa asing bagi mereka. Jadi kalau pengalaman saya di sana, mahasiswa atau pelajar di Korea itu memang lebih terbiasa dia menggunakan bahasa Koreanya. Nah, sehingga untuk komunikasi akhirnya kita menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi kalau boleh saya sampaikan, kemarin mereka bahasa Inggrisnya pelajar Korea dengan bahasa Inggrisnya orang Indonesia itu juga kadang-kadang masih tidak nyambung. Saya ingat sekali seperti itu. Tapi ya itu bahasanya memang harus bahasa Inggris akhirnya gitu. Oh, okay. Baik, Terus di dalam masih ada lagi. boleh silakan. Bisa lanjutan lagi, kira-kira mungkin bisa, kayaknya ada yang bersemangat sekali untuk ke sana ini. Jadi mungkin bisa dikasih clue sedikit kira-kira pertanyaannya seperti apa wawancaranya nanti. Oh begitu. Jadi kebetulan yang saya alami kemarin wawancaranya adalah biodata diri gitu. Kemudian kalau saya kemarin disuruh membuat ini gambar karikatur gitu, kemudian disuruh menceritakan kembali in English. Wah. Itu Pak. Pertanyaan bebasnya lebih banyak ya daripada pertanyaan terikat gitu. Kenapa Pak Samuel? Maksudnya pertanyaannya mungkin pertanyaan bebas lah, tidak terikat, lebih banyak gitu. Iya betul lah. Jadi lebih banyak ya seperti tidak terlalu resmi lah, ngobrol aja gitu. Baik, mungkin Pak bisa cerita sedikit kira-kira di Koreanya itu berapa lama gitu, dan mungkin di sana kegiatannya bagaimana, kuliah atau memang sudah di kantin? Baik, yang ditawarkan oleh Kemendikbud mulai 2013, kan 2010 ya. Tapi mulai 2013 itu saya lihat bersyukurlah teman-teman, karena penawarannya adalah 3 bulan ya. Kalau saya dulu itu hanya 10 hari Pak Samuel, 2010 saya waktu itu. Ya sama, programnya juga dari kementerian itu, kemudian didelegasikan kepada provinsi ke daerah, baru kemudian ke kami. Tapi 10 hari itu sudah rasanya seperti berbulan-bulan gitu ya, karena acaranya memang betul-betul padat. Karena 10 hari kami hanya diberi sesi untuk mengajar itu hanya perwakilan saja gitu. Jadi
kami mengunjungi junior high school, ada Haigang High School, kemudian kami juga mengunjungi university di sana. Kami waktu itu diberi sharing waktu di Haigang High School. Jadi hanya perwakilan saja untuk perkenalan lah gitu dengan teman-teman pelajar di Korea sana. Dan selebihnya kami justru lebih banyak mendapatkan ilmu dari perjalanan kami selama di Korea. Jadi kami dikenalkan dengan budaya Korea, kemudian kami dikenalkan dengan bagaimana karakter dari mahasiswa Korea, kemudian otomatis juga makanannya. Kami juga sempat mencoba olahraga panahan di Korea gitu. Dan waktu itu kami bersamaan dengan 10 mahasiswa Kamboja yang juga teacher exchange di Korea. Jadi kami jumlahnya ada 16 kemarin tuh. Ini kalau diceritakan luar biasa, nggak selesai. Bahkan ini di memori saya ini masih ingat sekali tuh di sana itu bagaimana dan luar biasa. Pokoknya bersyukur teman-teman hari ini durasinya lebih lama, jadi ada 3 bulan. Bersyukur, maka yuk semangat, pasti bisa. Oke, baik. Oke. Saya guru fisika Pak Samuel, tapi alhamdulillah diberi kemudahan, nilai TOEFL-nya bagus, kemudian dapat hoki juga, lolos tes, sehingga saya bisa berangkat fisika, bukan guru bahasa Inggris ya. Itu Pak Samuel. Ya, ini sebelum ada pertanyaan dari peserta juga, ini mungkin dari saya judul lagi Pak. Soal kalau terkait mungkin yang pendidikan yang mungkin bisa Bapak lihat di sana dibanding kita, atau mungkin yang di-sharingkan oleh guru-guru di Korea mungkin, yang mungkin belum diterapkan oleh kita di sini, itu kira-kira seperti apa? Ini masalah apa ya? Apa tentang strategi belajarnya atau bagaimana ya? Yang ya kira-kira yang mungkin Bapak terima gitulah, yang mungkin Bapak sempat kutip gitu. Mungkin ya. Oke, baik. Kebetulan saya di sana ada 1 hari full yang membuat saya menarik. Saya mendapatkan pelajaran komputer. Yang saya tahu di sana kalau kita kan pakai Windows ya. Kalau di Korea itu kok Windows-nya Windows Korea gitu. Jadi mereka memang punya apa ya? Punya ini sendiri gitu, punya open source sendiri gitu. Ya. Jadi kita kemarin ya ketika belajar komputer ya kita menggunakan open source-nya Korea, itu bahasanya Korea, tapi kan kita juga ada pendamping waktu itu. Itu yang membuat saya wow, ini berarti betul-betul negara yang mandiri gitu, tidak terpengaruh oleh yang lain gitu ya. Mandiri ya. Betul. Terus gini, kita juga berinteraksi ya waktu itu di Dongyung University. Kita berinteraksi dengan mahasiswa sana. Itu kalau kita sempat ngomong-ngomong, itu ada satu hal yang membuat saya luar biasa. Mereka setiap mengawali bagaimana di Korea, maka mereka jawabannya di negara saya ingat banget, di negara saya itu seperti ini, di negara saya itu seperti damatnya apa? Kalau setengah nasionalismenya tinggi sekali gitu. Jadi dia betul bangga. Saya sebagai warga Korea itu bangga gitu. Di negara saya itu kalau berkenalan harus begini gitu. Di negara saya kalau misalnya kalau belajar harus motivasinya harus tinggi gitu. Kemudian gini, ada satu lagi ciri yang sempat saya amati, pergerakan mereka cepat gitu Pak, sama.
Jadi gini, memanfaatkan waktu benar. betul betul. Jadi kalau memang dia tidak sedang ngobrol dengan teman, yaudah jalan tuh langsung menuju kampus, udah jalan gitu, cepet gitu. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu gitu. Iya, iya. Itu yang dan mereka bergerak dengan cepat tapi hasilnya juga sempurna. Jadi bagus gitu. Itu yang betul-betul bahkan sepulang dari sana saya terapkan. Jadi saya kalau jalan menuju kelas itu cepat gitu jalannya. Jadi Memang saya benar-benar yang waktu ya, benar dimanfaatkan. Jadi kalau ada siswa guru kalau saya tahu gitu saya salib gitu. Cepat saya jalannya gitu. Ya biar apa termotivasi juga gitu. Terus gini, jadi karakter pelajar maupun mahasiswa itu saya tangkap apa ya, sangat berambisi sekali mereka. Jadi sangat bersemangat sekali. Bahkan ada yang menyampaikan waktu itu mereka motivasinya adalah harus lebih baik dari Jepang. Apa alasannya? Karena Jepang dulu yang menjajah Korea. Maka saya harus lebih baik dari Jepang. Itu motivasinya sampai sekarang. Wah, luar. Terus ini saya juga menangkap dosen ya. Kita waktu di apa namanya di university itu sempat kita mengikuti pembelajaran salah satu dosen seni ya. Jadi dosen seni di sana itu memang dia itu artis gitu. Oh iya. Jadi dia memang apa ya, ahli di bidangnya gitu. Jadi bukan berarti dia maaf dosen kemudian dia dulunya kuliah seni atau bagaimana, enggak, dia memang artis, dia tunjukkan bahwa dia pernah tampil gitu. Itu yang saya, wah ini kan berarti memang dia betul-betul ahli gitu. Sehingga kalau gampangnya kalau ketika dia menyampaikan sesuatu nggak hanya sebatas teori gitu, tapi juga memang betul dia sudah praktekkan gitu. Untuk materi kegiatan belajar mengajar di sana tetap menggunakan 2 bahasa. Jadi ada beberapa materi atau mata kuliah yang memang disampaikan dalam bahasa Korea, tapi ada juga beberapa mata kuliah yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Itu yang saya tahu di sana seperti itu. Mungkin yang dalam bahasa Inggris itu mungkin untuk membuka peluang bagi teman-teman yang dari luar Korea atau mahasiswa internasional. Itu yang saya tahu. Tuh, ayo boleh Kak tanya jawab. Ya, ini dari Ibu Nita masih yang sama. Kira-kira ada persiapan belajar TOEFL-nya berapa bulan nih? Sepertinya Ibu Nita lagi bersemangat, ditunggu oleh Lee Min Ho di Korea. Oke, baik. Pengalaman saya itu gini, saya cerita di UNESA saja ya. Jadi di UNESA itu ada lembaga bahasa. Itu saya waktu itu kan memang S2-nya di UNESA ya. Saya waktu itu mengikuti intensif selama 6 bulan di sana. Jadi selama intensif itu saya dapat 6 kali. Jadi setiap 1 bulan sekali kita dapat 6 kali mengikuti ujian TOEFL. Dari 6 kali ujian TOEFL itu maka diambillah nilai yang tertinggi. Ya kalau bahasa sekarang itu di-drill lah gitu. Itu yang saya lakukan teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi bahwa kalau TOEFL itu kan menurut saya kan persyaratan administrasi ya. Tapi kan selebihnya juga nanti ada wawancara. Jadi tetap aja harus berlatih gitu. Terutama untuk speaking sama listeningnya gitu. Baik. Jadi ya memang TOEFL penting tapi bukan yang utama, begitu ya Pak? Betul. Ya. Karena bagi orang Korea bahasa Inggris juga bahasa asing. Sama, iya. Ya. Oh ini mungkin ada teman yang baru bergabung, jadi mungkin masih pertanyaan yang mungkin tadi sudah sempat dibahas sedikit tentang persyaratan. Apakah mungkin ada persyaratan khusus
berapa lama dan berapa orang gitu waktu berangkat itu? Kami dulu itu berangkatnya gini, kita dulu kan gini ya, kita diakomodir oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi setelah melakukan 98 guru seleksi itu kita dipilih 6, dan 6 guru itu kita setelah melalui berbagai persiapan kita diberangkatkan. Jadi 6 guru itu kita dari Surabaya berangkat. Jadi kalau yang Kemendikbud ini saya lihat teman-teman nanti dari daerah-daerah itu akan dikumpulkan jadi satu di Jakarta. Cuma saya kurang tahu yang mulai 2013 yang Kemendikbud ini diambil berapa itu saya kurang tahu. Tapi pas waktu itu kami dari Kota Surabaya diambil 6. Begitu Pak Samuel. Oke, baik. Dan ini atas boleh tambahkan Mas Samuel, ini saya kan berpikir gini, aduh kita teacher exchange ke sana ya, otomatis kan mestinya ada timbal balik kan gitu ya. Itu sempat kami menanyakan gitu, ternyata benar. Jadi tempo 3 bulan ada kunjungan student sama teacher Korea itu datang. Kebetulan datang ke sekolah kami yang memang berangkat. Jadi kami ada 6 sekolah, ada 6 guru tadi dari 6 instansi. Itu masing-masing didatangin. Jadi memang betul-betul exchange beneran gitu. Jadi ada timbal balik gitu. Itu ini foto waktu kita makan gitu ya, makan siang ini dengan menu masakan Korea sih. Jadi saya ingat, jadi dia oke, kita coba sekarang sambil menunggu respon teman-teman ya. Jadi makanan ya. Kita makanan di awal itu kita udah persiapan nih, disaranin sama supaya membawa makanan yang biasa dimakan di Indonesia. Kita bawa waktu itu makanan tempe kecil-kecil itu yang ada rada rasa manisnya. Terus kita juga bawa bumbu pecel. Kita bawa itu. Ternyata benar, begitu di sana, aduh, bahkan ada yang sampai mual, perutnya sakit. Karena apa ya? Adaptasi. Kalau menurut saya itu adaptasi ya. Jadi ketika udah perutnya nggak mau terima, balik makanan Indonesia di bawah itu. Tapi kan bawanya juga habis itu, nggak sampai 3 hari udah habis tuh makanan itu. Jadi alhamdulillah hari ketiga, hari seterusnya kita bisa adaptasi dengan makanan itulah. Ya pokoknya banyak lucu banget hal-hal yang gimana ya. Ya itu kan juga saya kali pertama itu ke sana ya. Teman-teman juga seperti pegang supit itu ya juga baru kali pertama gitu. Jadi makanya nggak habis-habis gitu karena yang nyantol sedikit. Terus ini Pak Samuel gini, ada lagi. Saya mumpung masih inget ini ya, karena udah mereka punya kesukaan mereka itu selain drakor atau mungkin musik K-pop gitu. Mereka punya kebiasaan suka minum. Minum di sini dalam tanda petik bukan, ya memang sih mereka suka minuman yang beralkohol, iya gitu. Tapi suka minum tuh gini, kalau kita diajak sama orang sana untuk minum, datanglah, nggak apa-apa, ikuti saja. Karena itu hobinya mereka minum-minum. Tapi kemudian karena kita Indonesia ya, kebetulan saya juga Islam, ya kita pesan aja, kita pesan minum soda gitu boleh, atau teh gitu boleh, dia juga mau, tapi yang penting minum-minum bersama ya. Dan kalau kita nolak minum itu identik dengan mereka susah untuk diajak akrab gitu. Gitu kebiasaan. Kalau mungkin itu ya akhirnya di Indonesia jadi banyak kafe itu mungkin ya. Tempat berkumpul. Iya betul. Itu benar banget sana. Baik, Bapak Ibu yang baru bergabung, jadi malam ini kita kehadiran teman ya, Pak Budi yang kebetulan telah mengikuti 2 kali program pertukaran guru ke Korea dan ke Thailand.
Dan kalau tidak salah saat ini sedang dibuka, jadi teman-teman yang berminat, mungkin saya beri kesempatan untuk bisa langsung ya tanya jawab langsung. Boleh. Dengan Pak Budi. Jadi yang ini bisa langsung aktifkan mic-nya, langsung bertanya dengan Pak Budi. Bisa raise hand terlebih dahulu. Saya persilakan. Iya, Pak Hans Chandra, silakan. Silakan. Halo, malam Kakak. Malam, ya. Malam Kak Budi. Siap, selamat malam. Malam semua teman-teman. Saya keren sekali ketika Bapak Pak Budi menjelaskan bagaimana dia ke Korea ya. Ya. Keren ya ketika ada program-program seperti itu, Indonesian Teachers IG Training Program itu. Ya. Mau tanya Pak ya, dasar ke sana kemarin apakah persiapan TOEFL kah atau bagaimana? Kalau pengalaman saya kan, saya juga selama ini kan punya dasar, kebetulan kemarin juga ambil bahasa Inggris juga pas semester, tapi memang sudah ada dasar. Apakah Bapak Budi kemarin itu kan persiapan dengan pakai nilai TOEFL kah? Betul. Ya. Cukup ya? Ya. Pasan sudah? Sudah Kak? Ya. Begini, jadi saya TOEFL juga sudah, dalam artinya saya sudah memang sebelum kegiatan ini saya memang sudah punya TOEFL yang mencukupi gitu, Pak Hans ya. Jadi kemudian saya gunakan untuk seleksi, dan kemudian ketika lolos, kemudian saya dipanggil lagi untuk wawancara, itu Pak Pasan. Sebetulnya Mas Han ya. Oh iya, keren. Itu berapa bulan tuh Bapak ya? Misalnya kan di Korea itu kan ketika orang Indonesia datang ke sana kan mungkin kan pakai bahasa Korea gitu ya. Yang betul kan mungkin kita di sana menggunakan bahasa Inggris ya. Inggris terutama sebagaimana kita masuk di sekolah orang Korea gitu. Perkenalan diri kepada siswa di Korea gitu ya. Pasti menggunakan English language-nya gitu ya. Karena lihat teman-teman saya ketika mereka lolos beasiswa ke luar negeri, pasti 2-3 bulan pasti mereka melakukan pendalaman lagi bahasanya gitu. Betul. Ya. Jadi gini beda ya kalau mereka kan memang betul-betul untuk kuliah ya, untuk ada gelarnya lah. Mungkin lebih persiapannya mungkin lebih harus betul-betul matang gitu. Jadi kalau teacher exchange itu kan saya kalau menangkap lebih kepada pertukaran budaya, pertukaran teknologi, pertukaran bagaimana sih strategi mengajar mereka di kelas dibandingkan dengan di Indonesia. Ya. Sehingga sesungguhnya itu untuk teacher exchange ini lebih mudah gitu. Contoh misalnya tadi Mas Hans mengkhawatirkan tuh bagaimana nanti speaking English-nya gitu ketika bertemu dengan mahasiswa atau pelajar-pelajar Korea. Nah, saya ingat ketika kita begitu datang di sana, kita ini disambut oleh teman-teman Indonesia yang kuliah di Korea dan mereka menjadi translator. Ya, betul. Translator itu begini Masnya. Jadi kalau misalnya kita kunjungan resmi gitu ya, mereka bisa menjadi translator. Misalnya memberi sambutan di awal, mereka menjadi translatornya. Tapi selebihnya kalau kita mau personal tanya individu kepada pelajar atau mahasiswanya, baru itu kemampuan in English-nya. Siap. Jadi nggak usah khawatir lah, enak sekali di sana itu. Berarti di sana itu lebih menekankan bagaimana istilahnya kan budaya gitu ya.
Kalau seandainya kita mempelajari, misalnya kita ke Korea, bagaimana budaya mereka, bagaimana orang Korea datang ke Indonesia selama ini kan budaya di Indonesia yang bervariasi kan gitu. Iya ya. Ya, seperti itu. Bukan hanya budaya ya, tadi saya sampaikan, kita juga belajar bagaimana metode pembelajaran di sana gitu. Jadi saya sempat masuk di Haigang High School, jadi itu senior high school, itu di sana kalau saya tangkap itu pembelajarannya lebih kontekstual itu, Pesan. Betul. Lebih banyak praktek gitu, mohon maaf. Itu di SMA loh padahal. Jadi berarti mereka lebih mengarah kepada CTL ya, contextual teaching learning-nya ya. Betul, iya. Lagi kita di sini kan menawarkan beberapa approaching-nya pendekatan gitu ya. Betul sekali. Gitu. Berarti di sana juga sama seperti yang melaksanakan kita di Indonesia ya, Pak ya. Ya beda sedikit lah. Beda dikit ya. Beda ya. Pak Hans, kalau mungkin kita ke ini berikut. Ya. Boleh. Pak Kornel, mungkin persilakan Pak Kornel. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kornel Purba, guru SMP di Kota Tangerang, Banten. Ya. Kalau saya lihat tadi informasi yang di-share tadi sejenak, tadi saya lihat daerah saya nggak kepilih, adanya Tangerang Selatan. Kalau saya Kota Tangerang gitu ya. Kemudian yang kedua itu umurnya juga dibatasi sampai 45 kalau tadi maksimal. Sementara saya udah lolita lah, udah di atas 50 tahun gitu ya. Nah ini pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab barusan ya sama Pak Budi tadi ya, yang mengenai di jenjang mana kita mengajar atau guru yang dari Indonesia mengajar. Kemudian pertanyaan keduanya gini, apakah itu di sekolah di ibu kota atau masuk ke daerah-daerahnya atau seperti apa gitu Pak Budi? Pengen tahu juga sih apa seperti kita di sini. Oke lah Jakarta kan, apakah dikirim ke situ Bondo atau kemana gitu atau ke NTT misalnya gitu Pak? Itu saja sih. Kalau cara yang lain mungkin adaptasi mungkin ya. Kita yang dari Indonesia karena di sana kan mungkin 4 musim ya. Ya kalau bisa sih jangan di musim-musim ada musim saljunya di sana. Yakin saya kalau dari Indonesia itu pinginnya tidur aja di kamar gitu. Karena dingin kan nggak terbiasa gitu. Oke Pak, monggo itu aja sih pertanyaan saya. Baik. Pertanyaan yang bagus dari Pak Kornel. Begini, kami datang ke sana itu suhunya -5. Kami sampai di sana suhunya -5. Ya, kemudian kami sampai di sana kira-kira jam sana itu sore gitu. Kemudian kami sampai di hotel dulu untuk prepare pembukaan besoknya. Kemudian diterima oleh, kalau di sini Bapak Wali Kota gitu ya, Wali Kota. Daerah mana itu? Daerah Korea Selatan bagian Busan, Pak. Busan itu kalau kemarin kita ke sana itu adalah kota pelabuhannya Korea Selatan lah, Pak. Busan. Jadi nanti bisa di Google, cari Google Map di situ. Busan itu kota perdagangan Korea Selatan. Jadi kota besar Pak ya? Betul. Tapi cukup jauh Pak dari ibu kota Seoul, itu jauh kita. Kalau saya juga melihat kalau pedalaman sih enggak juga. Tapi kotanya cukup ramai di sana. Itu bahkan karena mungkin dekat dengan pelabuhan, kami juga sempat waktu itu diminta dihadirkan di ini pabrik pembuatan mobil Hyundai di Busan itu Pak. Nah ini Pak, guru kan ini kan pertukaran guru ya, teacher exchange betul. gitu ya.
Betul, betul. Itu rekan-rekan guru yang dikirim itu ngajar di sana, Pak ya. Materinya apa? Materi yang kita pelajari di sini yang kita ampu atau bagaimana, Pak? Materi kita kemarin perwakilan ya, kita sesi untuk mengajar sih nggak begitu banyak karena kita durasinya tidak terlalu lama. Kita dulu teman-teman menyampaikan ini promo tentang pariwisata di Indonesia waktu itu. Oh. Jadi terus kita menyampaikan itu, terus kalau dari teman-teman Korea itu memperkenalkan tentang open source komputernya itu di sana. Iya, ya. Nah, ini Pak, kalau mengenai adaptasi dengan cuaca itu gimana Pak menyiasatinya, Pak? Teman-teman begitu datang pakai jaket rangkap 2, Pak. Iya, ya. Jadi memang luar biasa. Tapi alhamdulillah keesokan harinya kami mendapat, nah spesial di foto itu adalah jaket made in Korea, Pak. Dan kalau dipakai luar biasa gitu. Jadi betul-betul menahan dingin itu, Pak. Jaketnya masih saya simpan sekarang, Pak, buat kenang-kenangan. Ya artinya gini lah Pak ya, kita yang atau guru yang berangkat ke sana itu harus menyiapkan juga ya pakaian dari Indonesia yang tebal-tebal lah ya. Betul, betul. Tergantung musimnya, Pak ya. Kalau sana tuh kalau musim dingin bisa sampai minus, tapi kalau musim panas ya panas sekali gitu. Bisa sampai 40 45. Informasinya seperti itu. Saya kebetulan musim dingin, kemudian sempat juga ada musim ada kembang-kembangnya pada keluar semua itu, mulai dari warna merah, kuning, seperti bunga sakura itu. Ada itu di foto saya di situ ada. Nah, ini kalau saya lihat di sini dari chat ini tadi Pak Semnya ini yang paling paling antusias ini. Udah sejauh mana Pak Sem? Ayolah, kita senang aja kalau ada teman-teman yang kita kenal yang bisa bergabung kan nanti bisa bercerita lah gitu. Seperti Pak Budi ini kan yang sudah pernah mengalaminya gitu. Ini Pak Budi mungkin bisa ada satu pertanyaan tadi kira-kira untuk tes TOEFL online ini ada rekomendasi mungkin untuk persiapan jika ada teman-teman yang ingin mempersiapkan diri gitu. Rekomendasi situs untuk tes TOEFL online ya. Gitu ya. Kalau jujur saya sendiri kalaupun ada TOEFL online itu kan itu hanya untuk berlatih Pak Samuel ya. Tapi saya sendiri pengalaman saya memang sukanya di kelas gitu. Jadi tatap muka gitu. Kemudian intensif gitu selama 6 bulan gitu. Saya biasanya gitu. Jadi saya tidak punya rekom untuk tes online, tapi saya pikir baik-baik aja itu. Cuma apakah kemudian sertifikat yang dikeluarkan itu dalam artian bisa dipakai untuk pendaftaran ya administrasi, saya tidak bisa dikomentar itu. Kalau saran saya ambillah sertifikat yang kalau saya paling aman dari perguruan tinggi gitu, negeri terutama. Kalau saran saya gitu. Baik Pak, jadi teman-teman yang mau TOEFL itu sebaiknya diambil dari kampus-kampus negeri ya Pak, perguruan tinggi. Yang memang dia punya lembaga bahasa. Oh ya, benar. Lembaga bahasa sehingga bisa diakui. Kalau saya lihat kita lebih fokus ke Korea ya. Padahal kalau kita lihat data terakhir Pak Budi ini ikutnya di Thailand ya, yang 2013. Betul. Ya mungkin bisa diceritakan sedikit kan Thailand ini kan masuk dalam kita wilayah Asia Tenggara. Bagaimana mungkin polanya di sana, apakah yang seperti apa mungkin bisa diceritakan. Karena saya lihat kita tadi fokusnya ke Korea, mungkin ke K-pop-nya ya. Mungkin coba kita lihat dengan tetangga kita yang paling dekat di Thailand, yang merupakan tempat terakhir Pak mengikuti pertukaran guru.
Oke, sekalian aja ya. Jadi saya juga cerita yang di Prince of Songkla University. Jadi waktu itu kita ada double degree ya, satu kuliah, satu semester itu harus kami ambil di Thailand, di Prince of Songkla University. Itu adalah university miliknya Raja Thailand. Tempatnya di Patani. Patani itu Thailand Selatan kalau nggak salah. Jadi kita di sana. Nah, kalau untuk yang ini saya ada 40 mahasiswa. Jadi bukan, kalau tadi kan 6 ya di Korea ya. Ini ada 40 di sana selama 3 bulan. Bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan banyak sekali yang kita dapat, karena kita bukan hanya kuliah ya, tapi kita banyak dapat misalnya contoh di sana itu yang saya tangkap ini, kita di dormitory, dan dormitory itu berada di area kampus yang sangat besar. Di sana itu ada kebiasaan mulai dari jam 7 sama jam 4 sore itu selalu didengungkan atau disetelkan lagu kebangsaan Thailand. Itu. Jadi jam 7 kemudian sama jam berapa tadi? Jam 4 itu selalu didengungkan. Dan speakernya itu sudah menjangkau semua area kampus. Dan ketika itu didengungkan, itu semua kegiatan harus dihentikan. Contoh misalnya saya waktu itu dari dormitory, dari asrama itu melihat ada teman-teman yang sedang olahraga basket, begitu lagu kebangsaan Thailand itu dikumandangkan ya musiknya, maka yang bermain basket pun berhenti. Bahkan saya ingat juga waktu itu saya melihat, tidak saya siapkan fotonya di sini. Waktu itu ada mobil sampah kampus ya, itu juga berhenti. Semua yang bersepeda juga berhenti. Ini kita cerita di area kampus ya, bukan di jalan semuanya ya, di area kampus seperti itu. Artinya saya melihat sama halnya seperti di Korea, begitu nasionalismenya sudah ditanamkan pada generasi mudanya. Tuh, next yang pertama, ini pengalaman. Kemudian satu lagi, saya ingat sekali pengalaman waktu saya berkunjung di kantinnya kampus gitu. Saya waktu itu kita sharing, tanya-tanya sama penjualnya menyampaikan bahwa di setiap bulan akan ada cek mengenai masakan yang ada di kampus. Apakah masakannya itu mengandung zat pewarna atau zat-zat tambahan lainnya. Kalau sampai ketahuan benar-benar mengandung zat tambahan atau zat lainnya yang tidak baik untuk kesehatan, maka hari itu juga kantinnya ditutup. Terus saya sempat tanya, itu latar belakangnya bagaimana? Jawabannya bahwa itu instruksi langsung dari kampus. Karena mereka ingin generasi muda Thailand itu, atau generasi muda yang memang kuliah di sana itu betul-betul sehat. Itu luar biasa di sana. Artinya perhatiannya juga termasuk sampai pada makanan di kantin ya Pak ya? Iya, luar biasa. Terus apa lagi ya? Mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin ini tadi kita fokus ke Korea, mungkin mau yang lebih dekat lagi ke Thailand atau ada pertanyaan yang lain bisa langsung resen. Ini ya Pak Sony Riswanto, langsung saja Pak dibuka mic-nya. Oke, terima kasih Bang Samuel. Suaranya terdengar ya? Silakan Pak Sony. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pengalaman yang luar biasa tuh yang sudah dirasakan sama Pak Budi. Memang untuk yang tahun 2003 ini syarat-syaratnya untuk menjadi tukar pelajar kok agak sulit ya. Kalau di tempat kami di Malang ini yang boleh ikut itu hanya yang PNS dan guru tetap yayasan begitu. Kemudian kalau TOEFL itu memang salah satu hal yang wajib ya.
Paling enggak kan ada perubahan dari 2010 sampai 2022 minim jangan TOEFL lah gitu kan. Kalau sekarang orang Korea aja ke sini belajar bahasa Indonesia, kita aja belajar Korea gitu ya. Jadi nggak perlu bahasa Inggris sebenarnya. Tapi itu ya seperti kita tahu dari Sabang sama Merauke, kita kan punya adat istiadat yang sangat banyak ya. Sebenarnya kalau mau tukar itu kan penting tuh dari yang punya istilahnya seni-seni tradisional kita yang harus diberitahukan sebenarnya kan, karena ada kriteria-kriteria yang sangat banyak ini yang sangat begitu mematahkan semangat kita sebenarnya untuk bertukar. Nah ini yang saya tanyakan dari dua negara yang sudah Pak Budi jumpai di sana. Nah ini ada hal tentunya yang keseruan apa, kemudian seperti di Thailand tadi mahasiswanya ada zat-zat itu. Nah dengan adanya hal itu apa ada di tempat kita Indonesia dengan meniru hal-hal baik itu ya, atau hanya sekedar pokok tahu begitu, sehingga ketika kita sampai ke Indonesia hanya sekedar tahu dan tidak mencoba lah istilahnya, mencoba minim di tempat kita mengajar, dari segi pembelajarannya, dari segi kebiasaan-kebiasaan yang seperti tadi, kebangsaannya yang sangat luar biasa, dan hal-hal baik lah yang sudah ada di sana, apakah sedikit diaplikasikan di sekolah Pak Budi begitu? Itu yang ingin saya tanyakan, sehingga baik benar betul bahwa tukar itu ada kemanfaatan yang luar biasa gitu kan bagi kita dan teman-teman kawan-kawan yang lain seperti itu Pak Budi. Mungkin butuh jawabannya ya. Terima kasih Pak Budi. Bisa langsung Pak Samuel ya. Langsung ya, aja, baik. langsung aja. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Sony. Jadi gini, yang di Korea itu sepulang dari Korea kita ada tempo seminggu, itu kemudian kita dihadirkan di depan teman-teman DPRD. Jadi kita waktu itu diundang di DPRD Kota Surabaya untuk mempresentasikan kita ke sana dapat apa aja sih. Ibaratnya mungkin kita harus mempertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Kemudian kita sampaikan apa aja kita dapat dan apa-apa yang bisa diterapkan di Indonesia, khususnya di Surabaya, karena waktu itu domisili saya di Surabaya. Tapi kemudian setelah itu kita sampaikan, kemudian kita bawa lagi ke lingkup yang kecil, ke sekolah. Jadi saya kebetulan saat ini masih menjadi ketua sekolah Adiwiyata. Jadi di sekolah Adiwiyata itu salah satunya ada tentang kantin sehat. Maka kemudian apa yang saya dapat pengalaman di Thailand itu kemudian juga saya terapkan. Jadi salah satu juga kriteria untuk sekolah Adiwiyata itu kan memang kantinnya harus menyajikan makanan-makanan yang sehat. Kemudian juga bebas plastik dan sebagainya. Itu Pak Sony yang saya terapkan. Berikutnya lagi, ini yang belum bisa. Itu kantin di sana, di Thailand itu terutama, itu yang saya tahu, kalau mereka habis makan, maka mejanya bersih. Habis makan, gelas sama piring itu harus dibawa ke dapur. Kemudian sisa makanan yang ada di piring, mereka siapkan tempat sampah, sehingga piring sama gelas yang habis dipakai makan itu betul-betul bersih, dalam artian bersih dari sisa makanan dan siap untuk dicuci oleh yang memang bagian bertugas di situ. Sehingga meja bersih, habis makan di situ bersih. Itu yang memang belum, ini masih proses ini. Jadi di kantin di sekolah agak susah diterapkan seperti itu. Terus gimana piring sama gelas di sana? Mereka udah kasih tanda. Jadi ini piringnya siapa, ini gelasnya siapa, mereka udah kasih tanda. Itu yang
salah satunya yang saya terapkan di Indonesia di sekolah saya. Kemudian ini pembelajaran yang lebih banyak lebih banyak hal-hal yang nyata, yang kontekstual, itu juga gitu. Jadi saya dalam kegiatan belajar mengajar saya tidak melulu di kelas gitu. Saya jadi sering mengajak anak-anak ke lapangan atau mungkin belajar praktek apa dan seterusnya. Jadi jarang sekali saya melulu di kelas. Itu Pak Sony yang saya dapat di sana. Salah satunya. Pak Sony bisa di... Iya. Ya. Waduh, jadi ilmunya sangat bermanfaat sekali ya Pak Budi. Jadi memang saya juga belajar seperti Pak Budi itu, artinya belajar tidak mulu-mulu di kelas. Jadi kita pakai aplikasi, pakai bahan dan bagian-bagian alam yang bisa kita istilahnya ambil ide sehingga match dengan materi yang kita ingin sampaikan seperti itu. Jadi ada gairah-gairah belajar yang notabene sama dari SD, SMP itu saja. Itu yang mungkin menyebabkan peserta didik kita jadi bosan ya Pak Budi ya. Jadi memang dengan harus dibawa ke sungai, harus dibawa ke tempat sampah. Mungkin kalau di Adiwiyata tadi, betul. Kalau bisa sharing, kalau di tempat kami untuk penanganan masalah piring, sampah itu kita menggunakan kader atau pokja. Jadi ada pokja. Ada polisi lingkungan juga, Pak Budi. Jadi polisi itu menjaga. Jadi alat piring, alat masak itu nggak boleh dibawa, dan itu yang bisa diterapkan juga nanti seperti itu. Oke, terima kasih Pak Budi. Luar biasa, luar biasa terima kasih. Ini sudah langsung berbagi apa yang ini sudah ada. Jadi ya itu tadi dari Pak Sony juga sudah berbagi sedikit tentang apa yang sudah dibuat, juga dari Pak Budi. Pak Kornel jawab otomatis pertanyaannya terjawab ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ini yang hadir mungkin ingin bertanya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa malam ini kita bersama dengan Pak Budi bersharing tentang pertukaran guru ke luar negeri. Apa ada Pak Samuel, Pak Samuel, mohon maaf, yang di chat mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa di... Oke, saya cek dulu. Di sini yang terakhir dari Pak Kornel tadi sudah sedikit dijawab tadi, hal apa yang bisa mendekati terkait metode pembelajaran di luar untuk diterapkan di Indonesia, dan kesan menarik Pak atau momen lucu selama di luar, selama mengikuti kegiatan ini. Kenapa Pak Samuel, boleh diulang lagi Pak Samuel? Ya, sorry. Ini jaringan ada gangguan sedikit. Jadi hal apa yang paling bisa mendekati metode pembelajaran di luar untuk diterapkan di Indonesia? Kemudian kesan menarik yang tidak terlupakan atau momen lucu selama Bapak menjalani ini pertukaran guru. Kalau lucu apa ya? Sebentar saya ingat ya. Kalau lucu ya yang makan itu, kemudian ini tempat ibadah ini bukan lucu tapi saya sampaikan, mohon maaf sekali kalau nanti teman-teman insya Allah berangkat ke Korea, untuk yang agama Islam agak susah cari tempat ibadahnya, sehingga nanti kalau ibadah ya di tempat yang bersih dan suci gitu aja, karena memang jarang sekali di sana ada masjid. Itu salah satu tantangan mungkin ya buat teman-teman yang muslim. Di sana sangat minoritas gitu. Kemudian yang menarik lagi, kami sempat ya itu diajak ke gunung ya, di Korea sana, gunung tempat dataran tinggi. Jadi kalau kami di dataran kemarin tuh suhunya -5 ya, di sana ada sampai
10 ya, minus 10 derajat. Itu kami dikenalkan dengan rumah sederhana, kayaknya rumah apa ya, rumah khasnya Korea yang memang mirip-mirip dengan rumah di Jepang gitu ya. Salah satunya adalah ini apa, bantalnya itu dari kayu. Nah, jadi kami sempat semalam kami di sana itu. Kemudian lantainya itu dari papan, dari kayu. Kemudian kami karena hawanya sangat dingin, kami berpikir ini bagaimana ya caranya supaya di dalam ruangan itu nggak dingin. Ternyata saya baca-baca petunjuknya di sana itu ada semacam tombol atau semacam switch ya, puteran gitu. Ternyata kalau itu di on kan gitu, di bawahnya papan itu seakan-akan ada kompornya gitu Pak Samuel. Jadi luar biasa. Jadi bisa hangat gitu. Kayak pemanas gitu. Jadi apa ya? Itu menyenangkan sekali gitu. Baru kali ini saya bisa tidur nyenyak meskipun udaranya sangat di luar sangat dingin, tapi di dalam bisa hangat gitu. Kita kayaknya selama di sana full, kita nggak pernah lepas di jaket, pakai terus itu. Jaket yang dikasih. Dingin sekali ya suhunya di sana. Iya. Kalau kita naik kereta, kita kan sana keretanya lumayan ini ya, lumayan apa namanya, kereta bawah tanah itu banyak di sana. Itu dengan uang 3.500 won ya. Satu wonnya itu mungkin sekitar 12 atau 13 rupiah ya. Kalau 3.500 tuh sekitar 40 ribuan lah. Itu kita udah bisa keliling gitu. Keliling di kota gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menabung ya, yang mungkin tidak sempat mendaftar ya bisa menabung. Ya, Mbak, ini kalau saya tidak di Thailand tadi mungkin Pak agak sedikit lebih lama ya dibanding di Korea. Betul. Ini mungkin melanjutkan dari yang pertanyaan Pak Kornel tadi terkait metode pembelajaran mungkin yang Pak lihat dari entah dari Thailand atau mungkin Korea. Yang mungkin bisa ya di Indonesia selain yang tadi sudah di-share, mungkin ada yang lain lagi. Gini, yang kalau yang di Thailand itu kami di sana lebih banyak menimba ilmu ya, karena juga ada apa namanya mata kuliah yang memang harus kami tempuh di sana. Jadi kalau dosennya itu mengajar kita itu lebih banyak kita diskusi. Yang saya benar-benar. Jadi dosennya hanya profesor waktu itu yang ngajar kita di sana. Itu hanya memberikan pengantar saja, kayak semacam memberi pertanyaan pemantik atau mungkin memberikan semacam permasalahan awal gitu. Selebihnya kita diminta untuk berdiskusi kelompok, kemudian masing-masing presentasi. Ini mungkin yang menurut saya harus lebih banyak kemudian diterapkan di kelas-kelas gitu, di kelas-kelas Indonesia ya saya maksud. Iya. Ya, karena itulah justru kan pembelajaran itu kan memang sebetulnya adalah mengkonstruksi yang saya tahu. Jadi mencoba menggabungkan antara pengalaman keseharian yang dimiliki oleh siswa itu dengan dengan ilmu yang akan dipelajari. Gitu. Itu jadi kita kuliah di sana lebih banyak diskusi modelnya. Kemudian ini kaitannya dengan tadi ada katanya di sana tukar budaya, maka apakah di Korea atau di Thailand itu ada culture night? Itu adalah malam sebelum kami pulang itu harus masing-masing menunjukkan kebudayaan. Jadi kami menunjukkan kebudayaan Indonesia, teman-teman perwakilan dari Korea juga menunjukkan budaya Korea, demikian juga yang di Thailand. Saya waktu kemarin itu di Korea itu menampilkan tari saman, semacam tari Tanjidor. Tanjidor itu mirip-mirip tari saman di Aceh itu. Kemudian ketika di Thailand
Saya menawarkan teman-teman ada 40 itu, ada yang tari, ada yang nyanyi, ada yang drama gitu. Kebetulan ini foto yang ini tari Tanjidor ini. Ada. Oh, yang tadi sudah tadi ya. Itu yang ditayangkan tuh. Ini untuk luar biasa Pak ya. Untuk ini tadi ada pertanyaan lagi dari Pak Cornel, untuk paspor dan visa itu ditanggung penyelenggara atau memang biaya pribadi, Pak? Yang mana Pak? Jadi dua-duanya, baik yang di Korea maupun di Thailand, saya free, saya tidak mengeluarkan biaya speser pun, tidak mengeluarkan. Oh, ya, artinya memang murni dari penyelenggara. Terus begini Pak Cornel juga Pak Samuel, kita waktu itu dari Surabaya ke Korea itu tidak langsung ke Korea ya, kita pesawatnya kita ke Hong Kong dulu. Sehingga waktu itu kami ditemani oleh guide, yang dimana guide itu penunjukan dari Dinas Pendidikan untuk mengawal kami dari Surabaya ke Hong Kong, kemudian dari Hong Kong ke Seoul, dari Seoul ke Busan. Pak, jauh juga ya perjalanannya. Iya, kita berangkat 3 pesawat, balik 3 pesawat. Itu yang di Korea. Kalau di Thailand lumayan, jadi udahlah isinya senang-senang terus. Baru kali ini seumur hidup saya Pak, semua naik pesawat gitu. Ya, kapan lagi ya? Pak Cornel tadi mungkin ada Pak Cornel, ya. Ini untuk proses pendaftaran mungkin Pak bisa ini sampaikan sedikit terkait proses pendaftaran untuk visitingnya itu. Pak Cornel ada apa Pak? Enggak, ini Pak, sebenarnya saya hanya pengen tahu aja, kalau dari persyaratan saya udah nggak layak Pak. Udah lewat umurnya, sekarang saya udah 55 gitu, maksud saya apa-apa sih, seperti apa sih gitu loh, makanya ini banyak-banyak nanya gitu. Seandainya ada orang apa kan, kebetulan kan Pak Budi sudah mengalami 2 kali, ini kan sharing lah istilahnya kan. Berarti kita kan seandainya ada yang bertanya bisa kita kira-kira seperti ini gambaran kegiatannya gitu. Terus ini Pak, satu lagi sebenarnya, kalau ini kan bolehlah kita katakan ya, guru yang dikirim ke sana itu semacam pertukaran budaya, berarti memang peserta nanti yang dari Jakarta itu harus melengkapi diri dengan pakaian-pakaian tradisional dari daerahnya. Apa ditentukan Pak dari Kemendikbudnya gitu? Ditawarkan kembali Pak ke peserta Pak. Ya ini kan gini Pak, dari berbagai daerah mungkin ya. Nah untuk menyeragamkan seperti yang Bapak bilang tadi Tanjidor, mungkin kan ada yang dari Sulawesi nggak tahu Tanjidor, ada yang dari Kalimantan gitu. Nah itu dilatih dulu apa bagaimana Pak? Yang saya tahu begini, nanti penampilannya itu ditawari Pak, ada kelompok, ada personal Pak. Kalau misalnya dia bisa penampilan personal tunggal gitu silahkan. Kemudian kalau mau tampil kayak saya grup gitu ya, 6 orang ya disepakati bersama gitu. Dan otomatis kalau nanti misalnya jumlah berapa macam yang ditampilkan kan tidak wajib semua harus tampil. Cukup ada yang mewakili gitu. Oh gitu ya Pak ya. Terus ini Pak, propertinya gimana? Balik lagi seperti tadi. Baik. Kan pakaian daerah itu apakah kita bikin sendiri, biaya sendiri? Kan ada juga yang dirental ya, disewa dari Jakarta apa bagaimana gitu. Oke, saya ada 2 nih. Kalau yang di Korea itu kami kebetulan diberi alokasi gitu ya, diberi silakan tulis anggaran apa aja yang diperlukan, termasuk sewa baju ya, sewa baju, kemudian apa kenang-kenangan itu. Iya. Souvenir ya. Souvenir itu souvenir yang khusus ya, mewakili Indonesia atau mewakili Surabaya. Sebaliknya kami juga membawa souvenir kecil-kecil gitu, karena ketika kami di kelas di sana kan memberi gantungan kunci batik dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kami diberi anggaran gitu untuk disampaikan. Itu yang di Korea. Kalau yang di Thailand itu
kami ada strategi Pak. Jadi kami ada 40 mahasiswa itu kami berkunjung ke apa namanya? Kedutaan. Oh. Nah, dan ternyata di kedutaan itu mereka udah punya banyak, mulai dari pakaian, ada semua. Kami waktu itu ke kedutaan di Thailand itu kami pinjam topeng. Kami pinjam topeng dan kami belajar tari topeng waktu itu. Saya ingat sekali. Itu salah satunya. Makanya saya berharap nih teman yang muda-muda ini yuk gitu loh. Siap. Kita coba aja lah. Nih, Pak Hans ini diajak nih. Jangan-jangan nih Pak Kandra ini, jangan-jangan Pak Frans, bukan? Ya benar Bapak Kornel. Mak, saya lihat wajahmu agak-agak pernah saya lihat nih orang, saya pikir gitu. Iya. Ya, yang tua jangan kalah semangat lah gitu. Enggak, saya hanya pengen tahu aja. Atau Bu Zaitun boleh ya? Bu Zaitun ada nggak di grup ini? Ini. Bu Zaitun juga boleh nih. Hadir Pak. Bu Zaitun saya mengajak nih, semangat, ayo berangkat. Kita nggak usah mikir Doanya Pak. Oke, amin ya. Jangan hanya doa. Usaha juga Bu Zaitun nih. Serius gitu loh. Nggak apa-apa. Penuhi persyaratannya. Katanya ke KUA Pak Kornel. Bukan dia itu mah. Enggak, ini Bu Zaitun ini kan semangat, kalau memang memenuhi persyaratan apa salahnya dikejar gitu loh. Coba saja. Kita dorong. Kan menjadi sesuatu nanti nilai plus buat Bu Zaitun nih kalau ada perwakilan dari situ Bondo gitu loh. Boleh cerita nih ya, setambahan nih. Waktu TOEFL saya 475 itu kan itu kada expirednya kan 3 tahun ya. Yang waktu itu ada tulisnya 3 tahun ya di sertifikat saya itu. Maka saya berpikir udah pokoknya 3 tahun ini saya harus pergi deh kemana gitu. Pokoknya saya manfaatkan mumpung TOEFL-nya belum expired gitu. Saya waktu itu pernah aplikasi ke Perancis, saya di SMK ya. Waktu itu ada keahlian multimedia belajar ke Perancis. Saya coba itu masukkan itu proposalnya ke Kemendikbud, lolos gitu. Tapi saya kemudian menimbang-nimbang karena pada saat pengumuman lolos itu saya sedang mengikuti ini sertifikat pendidik. Oh, prioritas gitu Pak ya? Betul. Sehingga saya aduh kan susah ini gitu. Iyalah. Saya suka itu Pak Budi, saya suka banget itu kalau ada programnya. Suka saya. Ya udah daftar lah Pak Frans. Daftar belum? Tuh bareng Pak Samuel. Saya cari ke Belgia itu saya. Teman mau daftar juga langsung tanya. Tuh Bu Rispa juga ikut tuh, Pak Jerman. Surabaya biar ada penerus dari Pak Budi. Pak Jer. Ayo. Kita di Koper di jalan semua ya. Kelompok gitu. Kalau Pak Sony tadi dari daerah mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Pak Sony. Pak Sony dari Jawa Timur tadi. Jawa Timur ya. Ini Bondo karena dari situ Bondo. Katanya Bondo bener. Oh, berarti temannya satu daerah Pak Jer. Ya Pak Jer. Siap. Saya dari Madura Pak. Gak apa-apa lah. Biar ada penerus Pak Budi dari Jawa Timur gitu. Siap. Barusan nyampe rumah Pak. Oh. Loh Pak. Barusan nyampe. Pak. Pak Jerman dari Jerman soalnya baru sampai. Dia baru tiba dari Munchen. Tadi sore MGMP di tempat kami Pak. Pak Budi, kalau itu pesertanya perwakilan dari seluruh Indonesia ya?
Ya, kalau yang ini program Kemendikbud dari seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta itu. Iya, dari daerah yang ditentukan tadi mungkin ya. Setelah seleksi administrasi lolos, kemudian next seleksi lagi di Jakarta. Oh, 2 kali sortir. Iya. Nah, ini ada dari satu ini, Sudarmi SMKN Tangsel. Ini Tangsel tadi ada saya lihat daftarnya. Halo Sudarmi, Bapak apa Ibu nih? Ibu. Sudarmi. Bu. Lah, malah keluar diajak ngobrol. Takut itu Pak, takut. Enggak, ada tadi daerah-daerah dia gitu. Kalau saya kan pertama daerah saya enggak masuk, kedua umur saya juga enggak memenuhi syarat gitu. Kalau memenuhi syarat sih tak kejar itu. Umurnya dikurangi sedikit Pak. Enggak bisa Pak, KTP-nya kan diminta nanti fotokopi. Buat apa? Buat Semangatnya Pak Kornel boleh, luar biasa. Sudarmi bergabung lagi itu. Iya, maaf Bapak, tadi itu kepencet malahan. Iya, ini Pak, saya senang banget dengan dengan materi ini dan saya hanya bisa menyimak Bapak. Lo daftar lah Bu Sudarmi, ikut toh. Saya sudah 50 tahun dan saya seorang ibu yang ilmunya masih jauh banget, belum bisa apa-apa Bapak. Tadi 45 ya Pak Budi ya, maksimalnya ya. Iya betul. 45. Wes lah, ada teman saya Bu Sudarmi. Iya, saya lagi mengikuti Pak ya. Pak Kornel, kita dukung yang muda aja. Lah iyalah, Pak Sem, Pak Ca, Pak Frans, Pak Sony, sobat yang nom lah. Ya siap. Pak Budi, ini untuk lolos ini seleksinya ini apa memang ada kriteria semacam berprestasi gitu? Karena kalau saya lihat CV-nya Bapak ini kan mungkin ya ini menurut saya saja mungkin karena bisa dibilang berprestasi karena sudah ada beberapa buku. Apakah ada kriteria seperti itu juga? Suaranya kecil ya Pak Samuel. Gini, Pak. Kriteria pesertanya itu Pak, maksudnya Pak Sem tadi. Kalau dilihat dari prestasi CV-nya Pak Budi itu semacam adalah prestasi. Apakah itu prioritas apa bagaimana Pak? Kalau ada prestasinya gitu. Iya benar. Itu juga memang di dalam suratnya itu memang tidak dicantumkan, tapi itu bisa menjadi nilai tambah. Bisa menjadi nilai tambah. Yang teman-teman yang waktu berangkat itu apakah mereka punya berprestasi gitu, entah pernah itu nulis buku, pernah juara 1 guru berprestasi atau apa, atau memang punya niat dan motivasi saja gitu Pak. Yang di teman-teman yang baik. Pak Samuel, kebetulan saya ada juara guru berprestasi tingkat Jawa Timur, luar biasa. Kemudian juga finalis UGN, Olimpiade Guru Nasional gitu. Itu kalau misalnya ada teman-teman prestasi itu bisa ditambahkan. Tapi cara tertulisnya nggak ada ya Pak ya? Tidak ada, tapi itu bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi teman-teman panitia. Kalau teman-teman Bapak yang ke Korea atau ke Thailand itu kira-kira ada tidak yang istilahnya tidak punya kriteria itu? Kira-kira ada tidak? Ada juga sih yang memang guru biasa dalam artian belum ada prestasi, tapi ya bisa lolos juga. Ya berarti orang Kemendikbud yang menentukan Pak Sem mungkin ya. Ya motivasi. Ya, betul. Ya ada hoki-hokian dikit lah. Iya. Pak Sem umur berapa sekarang Pak Sam? Lupa saya 2023 30 jalan 36. Wah masih remaja, masih bisa lah. Sama itu sama Pak Frans itu masih muda. Pak Sam masih pucuk. Iya. Pak Samuel.
Kalau 636 18, kalau 55 kan 25, Pak. Masih bisa. Iya, artinya ini memang ya untuk kalian-kalian lah ya yang masih begini saja. memenuhi syarat secara umur gitu. Kita yang di komunitas Kopir ini harus wajib ikut semua ya, supaya jalannya barengan gitu. Amin. Enggak, informasinya ini tutup terakhir kapan gitu juga harus ada infonya gitu. Tadi sepertinya ada apanya loh infonya itu, kalau bisa sih di-sharekan ulang biar kita sebar-sebar ke teman-teman yang berminat gitu. Kali-kali ada yang kita kenal misalnya Februari, Pak. Februari. Ya, formulirnya diterima. Nah, ini maksud saya Pak, di-sharekan di chat ini atau di mana gitu saya. Boleh. Ini udah saya kirim ke Bu Zaitun nih. Nanti udah di-share kembali. Bu Zaitun nih, di-share lah di grup. Nah, kalau sana lebih jelas lebih nanti share di grup aja. Iya, biar bisa baca. Biar ada teman kita yang kita kenal yang ada, oh itu temanku gitu, Pak Frans lolos misalnya udah balik, oh Pak Frans itu teman gue gitu. Amin. Oh itu Pak teman kita dari NTT gitu. Bunda Rispa, lolos itu dari Kalimantan Timur. Bisa, kalau Bunda Rispa bisa. Ya, Pak Frans gimana? Daftar. Bilang begini, Bunda Rispa lolos dari Kalimantan Timur, ikut ke mana? Ke Belgia misalnya. Saya ikut ke Jerman deh sama Pak Jerman. Oh ya, nggak apa-apa ke München gitu ya? Ya, Liga Champion. Sehingga nanti sampai di sana orang tanya pakai bahasa Jerman. Wie heißt du? Ich heiße Rispa. Nanti tak jadiin semua Pak, tenang Pak. Yo lah. Bos lu, Ibone Kalimantan Timur. Oh gitu ya. Sudah tidak memungkinkan Pak Frans, sudah lewat. Kenapa ya, Bu? Jangan lewat begitu Kak. Dengan Pak JR aja gitu. Nanti yang kita di komunitas maunya kita barengan gitu tesnya. Ya, kita mendukung saja dah. Iya gitu ya Bun ya. Pak Samuel bagaimana ini? Lanjut kopinya Bu. Ya, ada teman-teman lain yang mungkin masih ingin bertanya. Suaranya hilang nih Pak Samuel. Ya, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Sekali lagi diskusi langsung sebelum kita tutup sehingga kita bisa bicara lebih santai lagi. Yang masih ingin penasaran gimana rasanya mengikuti pertukaran guru, dipersilakan. Sebenarnya gini Pak Sam, kalau ada yang sudah pernah ikut, sebenarnya kalau ada sih teman di sini yang pernah gagal ikut gitu loh, biar ada cerita tambahan juga gitu loh. Iya. Adakah di antara kita di sini yang pernah ikut daftar dan gagal gitu, biar kita kan cari apanya gitu loh. Gagal karena usia, Pak. Ini pernah ikut. Oh, saya gagal di TOEFL, saya nggak bisa, Pak. Oh, ya itu maksudnya kan sharingnya kita kan tidak hanya orang yang pernah, yang gagal juga kan, ya harus kita tahu di mana apa penyebabnya kan gitu. Jadi kita yang mau mencoba mendaftar juga akan tahu, oh seperti ini gagalnya di sini, berarti harus ada yang diantisipasi gitu loh. TOEFL harus bagus, berarti sekarang kalau pengen benar-benar berminat ya silakan belajar, diperbanyak pelatihan gitu. Mungkin Pak Budi masih punya link komunitas Pak untuk yang ke pelajar Korea. Karena kan di setiap tahun hanya segelintir orang Pak yang bisa ke sana ya. Kalau link tidak, cuma saya masih connect juga dengan teman-teman yang dulu sama-sama berangkat. Tapi pesan saya buat teman-teman semua, termasuk juga yang umurnya udah lebih gitu ya, mohon maaf lebih dari 45, tetaplah jadi gini, semangatlah terus mencoba, nggak apa-apa, coba terus. Nanti kalau misalnya gagal, coba lagi.
Kalau seperti ini administrasi nggak usah pikir panjang-panjang, udah apa yang ada di administrasi ketentuan itu diikutin gitu. Soal nanti kepanggil atau tidak kita nggak ngerti gitu. Jadi intinya mencoba, gagal coba lagi gitu ya Pak Kornel. Oh berarti seperti bilang Pak Sony tadi, nekat nih, meskipun sudah kadaluarsa gitu. Iya. Kita kasih saran kepada Mas Menteri, Pak. Jadi tahunnya agak ke belakang, 54 itu kita balik gitu. Iya. Kita di fisika ada dilatasi waktu nih ceritanya. Jadi kalau misalnya Pak Kornel itu healing ya, ngadakan rekreasi ke planet gitu, ke luar angkasa, ntar balik umurnya bisa lebih muda Pak Kornel. Oh gitu ya. Kan itu bisa muda 8 tahun lagi sehingga bisa daftarin nanti. Enggak, saya justru pengen tahu Pak, wajah saya 10 tahun ke depan seperti apa gitu. Pasti awet muda. Oke, baik teman-teman, bagaimana kita diskusi kita? Mungkin masih ada yang ingin menggali lebih jauh lagi, karena kita sudah kurang lebih ya hampir 2 jam kita bersama dengan Pak Budi. Ada banyak hal kita pelajari. Oh ya, itu kemarin di Korea itu Pak Budi berapa minggu atau bulan? Nanti bisa jawab Pak Samuel kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan. Oh, oke. Baik. Jadi untuk teman-teman, Pak Budi juga sudah masuk di grup WA-nya ya Pak, di Ngopi Aksi. Sudah. Oke. Jadi Pak Budi sudah ada di grup WA Ngopi Aksi. Untuk teman-teman yang belum bergabung, nanti bisa bergabung untuk bisa bertanya lebih lanjut. Lagi masukan saran Pak Samuel untuk mengadakan acara lagi di jam 7.30 ya. Jadi setelah ibadah gitu. Oh iya. Sip. Iya. Oke. Mantap. Diterima, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Atas nama teman-teman Ngopi Aksi, kami mengucapkan terima kasih untuk waktu, ilmu yang sudah Pak Budi bagikan bersama kami pada malam hari ini tentang bagaimana pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, di sini Pak namanya sepertinya ada keluar, jadi mungkin Ibu Rispa ada closing statement untuk narasumber kita. Ibu Rispa ini yang ketua komunitas ya, mungkin bisa ada 1-2 hal disampaikan sebelum kita tutup secara resmi, baru kita lanjutkan bincang santainya. Ibu Rispa, saya persilakan. Kenapa Pak Samuel? Maaf, tadi kurang nyimak. Maksudnya ini kita mau tutup sudah. Kebetulan Pak Daman juga sudah keluar, ada kesibukan. Mungkin Ibu selaku ketua komunitas mungkin bisa ada sedikit penyampaian penutup untuk kegiatan kita malam ini. Baik, saya terima kasih untuk kesempatan berikan untuk menutup acara pada malam ini. Saya selaku ketua komunitas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Budi yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman yang harap ke depannya banyak rekan-rekan kita yang bisa mengikuti jejaknya Pak Budi demi perkembangan. Amin. Ada hal-hal positif yang bisa dilakukan dari itu ya. Kalau sekiranya dalam kegiatan pada malam hari ini ada hal-hal yang berkenan, kami mohon maaf dan berharap bahwa Pak Budi tidak akan jemu-jemu untuk berbagi hanya Pak Budi ya. Kebaikan dan yakin bahwa apa yang Bapak lakukan malam ini Tuhan pasti akan memberikannya kepada semua kebaikan yang Bapak
berikan pasti akan dibalas dengan pahala yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Pak Samuel sebagai moderator, Bu Said ini sebagai hostnya ya, dan Pak Ibu yang acara kita malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam, salam sehat buat kita semua. Selamat malam, terima kasih Bu Rispa. Ya Pak Budi, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin ada closing statement yang terakhir, Pak Budi. Baik, saya juga terima kasih sebelumnya ke teman-teman semua, ke komunitas ini. Saya diberi kesempatan untuk berbagi. Closing statement saya itu ada kemauan pasti ada jalan. Ada kemauan pasti ada jalan. Dan berikutnya yang paling penting adalah disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Budi, Ibu Rispa, juga teman-teman yang ada bersama dengan kami setia sampai saat ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi untuk kegiatan ngopi aksi berikutnya. Ya, dengan demikian rangkaian acara resmi kita sudah selesai. Yang masih ingin bertahan berbincang ria dipersilahkan. Bapak Budi, terima kasih sekali lagi. Sekarang sendiri izin diri ya. Makasih. Yo, makasih Pak Budi, makasih. Jadi recordingnya di stop aja.